Putri berniat mengunci si perawat gadungan itu dari luar. Tapi ia berpikir, kalau dia kunci perawat itu dan ponselnya masih nyala, otomatis si perawat gadungan akan lapor seseorang. Untungnya Putri masih dalam wajah penyamaran. Ia kenakan topi dan wig rambut pendek supaya tak dikenali oleh siapapun. Trek! Putri membuka pintu toilet wanita. Lantas Neti langsung mengakhiri obrolan karena takut ada yang mendengar. Posisi Neti saat itu sedang berdiri menghadap cermin. Putri dengan santai masuk. Ia kaget. Aduh, pintu lupa saya kunci lagi, gerutu Neti dalam hati. Tapi dia berharap tak ada hal yang buruk. Putri masuk dan bersikap tenang. Cuci tangan dan keluarkan gerakan basa-basi. Dan saat Neti akan pergi, dengan skill yang dimiliki Putri segera ambil ponsel Neti dan mendorong keras tubuh perawat gadungan itu menjorok ke dalam ruang kloset. Au, apa yang kamu lakukan, Neti? Sambil membentak Putri. Perawat itu kaget dan takut. Tak menunggu lama Putri langsung mengunci Neti di dalam WC. Lalu ia juga berlari keluar mengunci sejenak pintu kamar mandi. Untungnya tak ada orang yang melihat. Ponsel Neti aman di genggaman. Tolong! Terdengar suara Neti meminta tolong, tapi tak begitu jelas. Mungkin karena ruangan toilet yang lumayan besar pun lumayan kedap suara. Putri dengan tergesa-gesa langsung lari. Tapi sebelumnya ia menelpon Ferry terlebih dahulu. Ia ceritakan semuanya dan menyusun rencana dengan cepat. Setelah obrolan selesai, Putri langsung berlari ke kamar Arjuna. Lantas itu mengundang kepanikan bagi Arjuna. Putri, kamu ngapain? Arjuna tak dapat bangun. Dia malah makin pucat. Diem, kamu dengar ini. Aku akan panggil dokter. Kamu diem. Putri memutar sebuah rekaman percakapan antara perawat gadungan dengan Bu Windy. Ini siapa? Arjuna bertanya saat rekaman masih memutar desas-desus tak berarti. Karena Putri pasang rekaman sejak ia membuntuti Neti keluar dari kamar rawat. Dengar saja, kamu diem. Saya akan panggil dokter. Sampai lupa kalau sebelumnya dia memanggil Arjuna dengan sebutan Mas. Putri langsung berlari memanggil dokter dan juga suster untuk cek kondisi Arjuna yang dalam waktu 3 jam terakhir memburuk. Apa Arjuna yang heran dan tak bisa berontak, hanya mampu diam sambil mendengarkan rekaman yang ditaruh Putri di atas nakas supaya tidak teraih oleh Arjuna. Bisa saja Arjuna malah membanting gawai berisi rekaman itu. Putri kini sudah bertemu dengan dokter dan suster. Dia jelaskan keadaan Arjuna yang malah memburuk. Sedangkan Putri pun tak tahu apa yang telah dilakukan oleh perawat gadungan itu. Makin kesini saraf-saraf tubuh Arjuna makin lemah saja. Tapi dia terus bertahan sambil terus mendengarkan rekaman yang sudah masuk antara obrolan Neti dan Bu Windy. Di awal dia belum tahu, tapi makin lama rekaman itu terdengar. Trek! Pintu membuka. Dokter, suster dan Putri kini memasuki ruangan Arjuna. Nampak wajah Arjuna pucat sekali. Belum lagi mulut Arjuna malah susah menganga. Dok, tolong periksa. Ini ada apa ya? Putri khawatir. Baik, saya akan segera periksa. Sementara itu rekaman pembicaraan sudah berakhir. Dan kini Arjuna mungkin tidak bisa lagi berdalih untuk tidak mempercayai Bu Windy. Suster, kenapa jadi begini? Obat yang dikasih itu obat terbaik loh. Dokter heran dengan keadaan Arjuna yang malah memburuk. Maaf dok, saya sudah berikan lewat orang yang merawat Mas Juna. Dia yang rawat Mas Arjuna. Saya tadi terakhir setelah makan siang cek kondisi Mas Juna masih normal dok. Suster ketakutan. Dokter terus periksa keadaan Arjuna. Kini malah Arjuna tak bisa bicara. Coba cek selang dan labu infusan. Ada bekas jarum atau tidak, dan segera ganti dengan yang baru. Dokter dengan cepat menyuruh suster bergerak. Terlebih dahulu suster memanggil suster lain untuk bawakan semua kebutuhan.
mencoba memanggil rekannya lewat nurse call. Heran, beberapa kali ditekan namun tak ada juga yang datang. Suster tak menunggu lama langsung berlari keluar memanggil suster lagi dan membawa peralatan yang dibutuhkan. Sedangkan Putri masih berdiri cemas dengan menduga kalau bel pemanggil tenaga medis tak berfungsi. Putri bergegas cek. Benar saja. Setelah ia lihat, kabel yang terletak di bawah bed yang tidak terlihat itu telah dirusak. Dokter, kabel alat ini dirusak seseorang. Putri mengutarakan keganjilannya pada dokter yang kebetulan sudah kenal dengannya. Karena beberapa kali Putri pernah bersuah dalam penanganan pasien bencana alam. Pria yang mungkin berusia 40 tahunan itu memang dokter spesialis penyakit dalam. Masa iya? Dokter heran. Sambil ia terus cek kondisi detak jantung Arjuna, Putri pun perlihatkan kabel yang rusak itu. Dokter menggelengkan kepalanya beberapa kali. Suster datang. Dokter, alat pemanggil tenaga medis katanya tidak berfungsi. Suster berkata sambil bergegas mengganti labu infus Arjuna dengan cepat. Iya, saya sudah tahu. Dokter berkomentar. Berikan saya cairan injeksi antitoksin, Sus. Baik, Dok. Langsung saja suster memberikan apa yang dokter pinta. Secepatnya dokter injeksikan cairan itu ke dalam tubuh Arjuna lewat selang infus. Memangnya kenapa, Dok? Putri kaget. Ada zat asing kembali masuk ke dalam tubuh pasien. Dokter mengungkapkan. Arjuna mendengar itu. Apa? Putri kaget. Dok, ada bekas jarum suntik di labu. Suster periksa dengan detail labu infus bekas pakai Arjuna. Sepertinya ada orang yang sengaja suntikan ini, Dok, untuk memperparah kondisi pasien. Suster bicara lagi. Cek CCTV, Sus. Baik, dokter. Kini Arjuna perlahan malah tak sadarkan diri. Loh, Dok, kok dia nutup mata? Pingsan atau gimana? Putri panik. Iya, pasien dalam kondisi tak sadarkan diri. Tubuhnya lemah sekali. Tapi dalam waktu kurang dari 3 jam juga dia pasti akan sadar. Anti racunnya sudah masuk. Dokter, CCTV ruangan ini mati, Dok. Suster datang kembali memberikan kabar setelah beberapa saat pergi. Loh, kok bisa? Dokter dan Putri terkejut. Sepertinya ada yang salah, tapi akan segera dibenarkan. Suster bicara lagi. Baiklah, Putri, tolong jaga pasien dengan baik. Jangan ada orang asing yang masuk untuk coba perburuk keadaan pasien. Dokter berpesan pada Putri. Iya, Dok. Mbak yang tunggu di sini sejak kemarin, mana ya? Suster heran. Biar itu jadi urusan saya, Sus. Makasih, Dok, Sus, ujar Putri. Ini untungnya masih bisa ditangani. Racunnya baru bereaksi 1 jam yang lalu. Untung kamu segera hubungi kami. Karena saya cek rekam medis, pasien sudah mulai membaik. Dan akhirnya dokter pun suster pergi meninggalkan ruang di mana Arjuna dirawat. Tolong, buk. Perawat gadungan itu masih berteriak di dalam toilet. Ada beberapa orang kini yang mendengar dan mereka mencoba masuk. Tapi tunggu. Beberapa orang pria datang mencegah orang-orang yang akan membebaskan Neti. Jangan ikut campur. Dia adalah tawanan kami. Dia orang jahat. Sengaja kami menjebaknya. Dengan segera orang-orang pun menyingkir dan memberikan jalan untuk beberapa orang bertubuh kekar berpakaian serba hitam itu. Semuanya bisik-bisik dan keheranan. Bersambung.